morning student. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu materi biologi, yaitu sel. Sebelum masuk ke materi, let me introduce our team. Jadi, di kelompok kami ada Hilma Alfiati Nisa NIM 200210103008, lalu ada Rohini NIM 200210103071, lalu ada Nila Yuli Cahyani NIM 200210103072, dan Ana Rasidah NIM 200210103111. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertian sel, klasifikasi sel, organel sel, dan juga struktur sel. Nah, sebelumnya, kalian tahu gak sih pengertian dari sel? Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara autonom, asal segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel, yakni kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler seperti bakteria. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa dari sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Ada kromatin. Apa sih kromatin? Kromatin ini merupakan bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat membuat ribosom. Lalu, terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Terdapat 2 tipe RE, RE kasar dan RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma merupakan membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan material lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, atau menambah material tambahan seperti lemak dan karbohidrat.
Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan, kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau sel hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotubulus berupa saluran sempit.